Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita merenungkan satu bagian firman Tuhan yang sangat penting sekaligus sangat serius. Dalam Bilangan pasal 15 ayat 22-31, Tuhan membedakan dua jenis dosa. Dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan atau kelemahan, dan dosa yang dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran penuh. Untuk dosa yang tidak disengaja, Tuhan menyediakan korban pendamaian. Ada jalan pemulihan, ada pengampunan. Namun ayat 30 dan 31 memberikan peringatan yang sangat tegas. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, ia menghina Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Ini menunjukkan satu prinsip yang sangat penting. Allah penuh kasih karunia, tetapi ia tidak pernah berkompromi dengan dosa yang dilakukan dengan pemberontakan. Dosa yang disengaja di sini bukan sekedar jatuh dalam kelemahan, tetapi sikap hati yang sadar, menolak firman Tuhan, dan tetap memilih jalannya sendiri. Dengan kata lain, masalah utamanya bukan hanya perbuatannya, tetapi pemberontakan hati terhadap Allah. Saudara, ada perbedaan antara orang yang jatuh lalu menangis di hadapan Tuhan dengan orang yang berkata, "Saya tahu ini salah, tetapi saya tetap akan melakukannya." Yang pertama membutuhkan pemulihan, yang kedua sedang berada dalam bahaya rohani yang sangat serius. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa dosa bukan hanya soal tindakan lahiriah, tetapi soal sikap hati terhadap kekudusan Allah. Dalam kehidupan Kristen, kita juga dapat jatuh dalam jebakan yang halus, menganggap anugerah sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Kita berkata, Tuhan pasti mengampuni. Lalu tanpa pertobatan, kita mengulangi dosa yang sama dengan kesadaran penuh. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa anugerah tidak pernah diberikan untuk membenarkan pemberontakan. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 6 ayat 1 dan 2, "Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Dalam Kristus memang ada pengampunan, ada darah yang menyucikan, ada kasih karunia yang memulihkan. Tetapi kasih karunia yang sejati tidak membuat kita nyaman dalam dosa. Kasih karunia justru menghasilkan pertobatan, takut akan Tuhan, dan kerinduan hidup kudus." Renungan ini menegaskan Allah mengampuni orang yang datang dengan pertobatan, tetapi Ia menentang hati yang sengaja memberontak. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah ada dosa yang kita tahu salah tetapi terus kita pertahankan? Apakah kita hidup dalam pertobatan yang sejati atau sedang menyalahgunakan kasih karunia Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan yang kudus, Engkau penuh kasih karunia, tetapi juga Allah yang benar dan kudus. Ampuni kami jika kami pernah meremehkan dosa atau menggunakan kasih karunia-Mu sebagai alasan untuk hidup sembarangan. Berikan kami hati yang takut akan Engkau, hati yang mudah bertobat, dan kerinduan untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Sucikan hidup kami ya Tuhan, dan bentuk kami menjadi umat yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.